Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran kimia tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Berikut akan saya berikan bagaimana cara mudah untuk menyelesaikan soal-soal tentang hasil kali kelarutan atau yang sering disebut dengan KSP. Karena KSP atau hasil kali kelarutan ini sangat sering muncul dalam soal-soal ujian, terutama ujian mandiri seperti SIMAK UI. Nah, kita mulai dari kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat dilarutkan dalam suatu pelarut. Jumlah maksimum kita lambangkan dengan S, berasal dari solubility, bahwa S atau kelarutan itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut. Jumlah maksimumnya boleh kita katakan dalam mol maupun boleh dalam gram, yang dapat larut dalam 1 liter pelarut. Artinya kelarutan ini hampir sama dengan molaritas. Bedanya kalau disebut kelarutan harus dalam keadaan jumlah maksimum atau larutannya sudah jenuh. Nah, salah satu contoh soal. Dalam 100 ml air dapat larut 1,16 mg MgOH 2 kali. Diketahui MR-nya sama dengan 58. Lalu tentukanlah kelarutan MgOH 2 kali tersebut. Nah, tadi kita sudah buat bahwa rumusan kelarutan ataupun solubility itu sama dengan banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter. Nah, mol itu rumusnya kalau ada massa sama aja dengan massa dalam gram. Massanya harus dalam gram, lalu kita bagikan dengan MR-nya. Nah, ini dia rumusan mol. Ini kita bagikan lagi tadi dengan volume, maka volumenya di soal disebutkan 100 ml. Ini kita bagikan volume tapi harus dalam liter. Masanya 1,16. Di soal masih ditulis dalam bentuk miligram. Supaya berubah jadi gram berarti kita kalikan dengan 10 pangkat minus 3. Lalu kita bagikan dengan MR. MR-nya ada 58. Lalu kita bagikan dengan volume dalam liter. Volume dalam liter maka jadi 0,1. Nah, kalau ini kita hitung teman-teman, 1,16 itu boleh saya rubah menjadi 116 dikali 10 pangkat minus 5 dibagi dengan 58 dibagi dengan 10 pangkat minus 1. 116 dibagi dengan 58 ini tewas. Ini mampus tinggal 2. Yang ini juga tewas. Ini mampus tinggal minus 4. Nah, berarti kelarutannya si MgOH 2 kali itu adalah tadi 116 dibagi 58 adalah 2. 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 1 adalah 10 pangkat minus 4. Maka inilah kelarutan daripada si KOH. Lalu yang berikutnya adalah KSP ataupun hasil kali kelarutan. Nah, tidak ada rumusan khusus untuk menentukan KSP ataupun hasil kali kelarutan. Tapi intinya teman-teman, di dalam penentuan hasil kali kelarutan, teman-teman harus bisa mengionisasi suatu zat terlarut. Karena hasil kali kelarutan ini hanya berlaku untuk zat-zat terlarut yang bisa terionisasi. Nah, salah satu cunshu, kalau saya berikan misal cunshu di sini, tentukanlah rumus KSP untuk MgOH 2 kali. Maka langkah pertama harus bisa kita ionisasi. Bagaimana cara mengionisasinya?
maka di sini ada Mg yang di sebelah kanan umumnya adalah, yang di sebelah sini umumnya adalah positif, yang di sebelah ini umumnya adalah negatif. Maka si Mg itu adalah plus. Lalu angka yang ada di temennya kita berikan ke Mg. Maka ini sama dengan plus 2. Kita tambah dengan sisanya adalah OH minus. Kalau salah satunya plus berarti salah satu yang lain adalah minus. Lalu kita setarakan. Jangan lupa harus disetarakan atau jumlahnya disamakan. Mg-nya 1. Di sini Mg-nya 1. Di sini OH-nya ada 2. Maka OH yang ini kita berikan koefisien supaya jadi 2. Maka ketika kita sudah bisa mengionisasi, rumusan KSP-nya itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion. Ionnya adalah Mg plus 2, berarti konsentrasi Mg plus 2 dikalikan dengan konsentrasi OH minus pangkat 2. Kita pangkatkan dengan koefisien masing-masing. Ini dia rumusan KSP untuk MgOH 2 kali. Nah, bagaimana kalau yang lain? Atau saya sediakan misal senyawanya AgI. Kalau senyawanya AgI, berarti Anda bisa ionisasi jadi apa ini? Nah, seperti yang tadi, berarti yang di depan jadi Ag plus, lalu ditambah dengan I minus. Maka rumus umum atau rumusan KSP untuk si AgI bagaimana? Konsentrasi dari Ag plus, lalu kita kalikan dengan konsentrasi I minus, dipangkat dengan koefisien masing-masing. Pangkat koefisiennya kebetulan di pangkat 1, ini juga 1. Nah, kira-kira demikian cara penentuan KSP. Kita buat satu contoh atau contoh soal. Kelarutan MgOH 2 kali dalam air adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Maka KSP dari MgOH 2 kali adalah. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah KSP-nya, sementara sudah diberitahu kelarutannya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4. Nah, berarti bagaimana cara menentukan KSP tadi? Intinya adalah kita bisa melakukan ionisasi terhadap senyawa MgOH 2 kali. Berarti kalau ini kita ionisasi akan menjadi Mg 2 plus ditambah dengan 2 OH minus. Maka rumus KSP-nya adalah konsentrasi dari Mg 2 plus, lalu kita kalikan dengan konsentrasi dari OH minus pangkat 2. Nah, di soal sudah dikasih tahu bahwa kelarutannya si MgOH 2 kali berarti S untuk MgOH 2 kali itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Berarti kalau ini 2 kali 10 pangkat minus 4, ingat, kelarutan sama dengan molaritas, berarti boleh kita gunakan perbandingan koefisien 1:1, maka di sini sama 2 kali 10 pangkat minus 4 molar juga. 1:2, berarti kalau di sini 2 kali 10 pangkat minus 4, maka di sini adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Maka konsentrasi ini kita masukkan masing-masing ke rumusan KSP. Setelah kita masukkan, maka diperoleh di sini 2 kali 10 pangkat minus 4. Lalu di sini diperoleh 4 dikali 10 pangkat minus 4 dikuadratin. Tinggal kita hitung ini 2 kali 10 pangkat minus 4 kali 4 kuadrat sama dengan 16 kali 10 pangkat minus 8. Maka 2 dikali 16 sama dengan 32.
dikali 10 pangkat minus 4 kali 10 minus 8 minus 12. Atau kalau di soal sering disederhanakan jadi 3,2 kali 10 pangkat minus 11. Inilah hasil KSP dari MgOH 2 kali. Contoh soal nomor 2. Nah, misal seperti ini. Hasil kali kelarutan Ag2SO3 sama dengan 3,2 kali 10 minus 5. Maka kelarutannya dalam air adalah, yang diberitahu KSP, yang ditanya adalah kelarutan. Nah, KSP dari Ag2SO3 intinya sama seperti yang tadi, kita harus bisa ionisasi dulu senyawa berikut. Bagaimana cara ionisasinya? Nah, di sini yang di depan kita kasih yang plus, yang di belakang dikasih minus. Ingat, angka kecilnya kita ganti ke temannya, berarti angka di depan Ag kita kasih ke si SO3. Angka 3 ini nggak diberikan karena ini satu paket. SO3 itu satu paket, kecuali dikurung seperti soal nomor pertama tadi. Maka untuk soal ini, karena ditanyanya adalah kelarutan, kita misalkan dulu di sini kelarutannya sebesar A. Tapi jangan lupa, setiap ada persamaan reaksi harus disetarakan. Ag-nya ada 2, berarti di sini kita kali dulu dengan 2. SO3-nya 1, berarti di sini 1. Maka menggunakan perbandingan koefisien, ketika di sini kelarutannya sebesar A, maka di sini jadi 2A. Lalu di sini sebesar A. Nah, ini yang kita masukkan ke rumus KSP. Apa rumus KSP dari soal Ag2SO3? Adalah konsentrasi dari Ag plus dikuadratkan kali dengan konsentrasi SO3 min 2 atau 2 min, sama aja. Lalu kita masukkan Ag-nya. Ag-nya sebesar 2A dikuadratin dikali dengan A. KSP tadi sudah diketahui, 3,2 kali 10 pangkat minus 5. Ini bisa kita buat supaya enak angkanya. Ini kita pindahkan koma jadi 32 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 2A dikuadratin, berarti sama dengan 4A kuadrat dikali dengan A. Berarti 32 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 4A pangkat 3. 32-nya kita coret dengan 4. Kita bagi tewas kau. Mampus, tinggal di sini 8. Maka A pangkat 3 itu sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 6. Berarti A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, A itu apa? Tadi kita misalkan dari awal bahwa A itu adalah konsentrasi atau kelarutan Ag2SO4. Nah, pertanyaannya dalam soal adalah kelarutannya si Ag2SO3. Maka kita sudah nemukan kelarutannya Ag2SO3 itu adalah sebesar A. Contoh soal berikutnya yang paling sering muncul seperti ini. KSP Ag2C2O4 10 pangkat minus 12. Maka kelarutan Ag2C2O4 dalam larutan H2C2O4 0,25 molar. Ada 2 zat terlarutnya teman-teman. Yang pertama Ag2C2O4, yang kedua H2C2O4. Tapi yang ditanya adalah kelarutannya si Ag2C2O4. Nah, ketika ada 2 larutan seperti ini, berarti keduanya harus kita ionisasi. Yang pertama tadi ada Ag2C2O4, kita ionisasi dulu. Jadi apa ini? Maka kalau diionisasi jadi Ag plus ditambah C2O4
2 minus. Jangan lupa disetarakan di sini kali 2. Lalu yang kedua ada H2C2O4. Ini kita ionisasi menjadi H plus tambah C2O4 2 minus. Berarti ini kita kali 2. Yang ditanyakan di dalam soal adalah kelarutan Ag2C2O4. Ingat teman-teman, kalau ditanyakan kelarutannya kita misalkan aja. Bebas, mau dimisalkan S, A, atau apapun. Kita misalkan kelarutannya Ag2C2O4 itu sebesar A. Lalu kelarutan H2C2O4 sudah ada di dalam soal. Nah, di sini ada 0,25 molar. Nah, kita ikuti menggunakan perbandingan koefisien. Kalau di sini A, berarti di sininya 2A. Berarti di sini ya sebesar A. Kalau di sini 0,25 berarti di sini 0,50. Di sini 0,25. Lalu kita masukkan ke rumusan KSP. Yang ditanya kelarutan Ag2C2O4. Berarti kita masukkan rumus KSP untuk Ag2C2O4. Apa rumus KSP-nya? Berarti kita gunakan persamaan yang ini. Maka rumus KSP-nya adalah Ag plus. Kita pangkat koefisien, pangkat 2. Dikali dengan C2O4 2 minus. KSP-nya sudah ada, tinggal masukin 10 pangkat minus 12. AG-nya ada sebesar 2A, berarti masukin 2A dikuadratin. C2O4, ingat kelarutan Ag2C2O4 dalam larutan ini. Berarti si C2O4 yang ini dan C2O4 yang di bawah berada dalam satu larutan. Maka ini harusnya kita jumlahkan. Cuman kalau ada yang sejenis seperti ini, yang ditanya di dalam soal ini kita anggap sangat kecil sehingga diabaikan saja. Maka yang digunakan adalah yang kelarutannya sudah diberitahu untuk zat-zat terlarut atau ion-ion sejenis. Maka yang kita pakai di sini adalah 0,25. Setelah itu berarti 10 pangkat minus 12. Yang ini 2A pangkat 2 berarti 4A kuadrat. 0,25 itu sama dengan 1/4. Maka 4 dengan 4 tewas. Seret, habis dengan ini. Maka kita temukan A-nya sebesar 10 pangkat minus 6. Apa itu tadi A? A itu adalah kelarutannya Ag2C2O4. Dan yang ditanya di dalam soal adalah kelarutan Ag2C2O4. Berarti sampai di sini kita sudah bisa menemukan kelarutan Ag2C2O4. Ya, semoga mudah dipahami teman-teman. Jadi jangan coba-coba menghafalkan rumus KSP, karena itu akan membuat Anda justru kewalahan. Ya, sampai di sini untuk pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan, semoga membantu dan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan tentang KSP dan hasil kali kelarutan, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kita balas lewat kolom komentar, atau kita buat video selanjutnya untuk pembahasan soal yang ditanyakan. Terima kasih.